Alcazar Sugiarto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Perlindungan atau bullying terhadap salah satu bullying terkait pelecehan di salah satu SMA. Hindari tindak mengancam bullying atau tindak pembelaan. Baik, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan. Itu terdapat satu jenis perlindungan atau banyak jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perlindungan. Jadi ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama perlindungan fisik, yang kedua perlindungan verbal, yang ketiga perlindungan cyber, dan yang keempat perlindungan psikologis. Kita masuk yang pertama yaitu perlindungan fisik. Apa sih perlindungan fisik itu? Perlindungan fisik adalah perlindungan yang adanya kontak fisik antara pelaku dan korban bullying. Contohnya itu gimana? Misalkan teman-teman pernah dipukul, dicubit atau dicekik, atau bisa juga dilempar dengan paku. Itu merupakan bagian dari perlindungan fisik. Pernah diejek? Pernah dihina? Itu merupakan bagian dari perlindungan verbal. Dan pada dasarnya perlindungan ini dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang. Jadi pelaku itu bukan pelakunya 1-2 kali, tetapi berkali-kali. Yang ketiga dilakukan dengan cyber atau bahasa kerennya itu cyberbullying. Pernah dengar? Nah, sebelumnya saya mau tanya, teman-teman punya WhatsApp, punya Facebook, punya X, punya Instagram, permukaan ini bahasanya itu dalam media sosial dunia maya. Makanya kalau teman-teman pernah nggak di fotonya foto air? Ya, jadikan saya banyak tempat itu psikolog mentalnya tahu pasti psikolog karena dia psikolog yang diserang mental diserang juga akan ada berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, rasa nyaman. Poin kedua, dihargai dan dihormati. Kalau sama teman, kayaknya cukup dihargai aja, karena dihormati juga. Tapi kalau misalnya cara dihormati lagi itu nanti jadi kasus lagi. Kalau dihargai itu kayak misalnya teman kalian aja, itu tadi ibu itu jelasin apa sebelumnya, terus kalian jawab apalah gitu. Jadi dijawab ya teman-teman, jangan cuma dibiarin aja. Karena ada yang sebelumnya perlindungan ini harus dilaporkan pada berwenang, ibu, orang tua, atau lembaga yang terkait. Kedua, memberikan dukungan pada korban. Kita bisa memberikan dukungan berupa moral atau emosional atau dukungan lainnya kepada korban sehingga korban tidak merasa sendiri. Yang ketiga, adalah menjalankan empati dan kesadaran. ingat tadi saya bawa materi apa? Cepat itu melupakan. Oke, jadi saya ada satu pertanyaan untuk kalian. Selanjutnya nih, oleh teman-teman saya bertanya. Pertanyaannya adalah apa saja bentuk perlindungan sekolah? Ayo, angkat tangannya ya. Bisa. Oke, silakan. Silakan namanya. Nama saya Siti Setiawanto dari kelas 10. Bentuk-bentuknya adalah perlindungan fisik, perlindungan verbal, perlindungan cyber, dan perlindungan psikolog.
Jakarta itu 7. Jakarta itu 17. Bali itu 14. Kalau Pempek itu 16. Nah, pertanyaannya, punya itu Jakarta itu 7. Jakarta itu 17. Bali itu 14. Pempek itu 16. Nah, pertanyaannya, soto Bali itu berapa? Kalau di tengah. Soto Betawi itu berapa? 20. Salah. 20. Indonesia. Singapura. Indonesia. Indonesia. Sudah selesai bagi-bagiannya ya. Makan tes sudah sampai ke bagian kedua. Tapi saya itu mau nggak kita teman buat foto bersama? Mulai karena itu. Kita udah selesai foto bersama, kita juga ada ikut bareng, udah ngerti bagaimana materi tentang yang kami sampaikan. Saat ini kita akan menutup acara kita, yaitu acara penyuluhan perlindungan dari Kampus Universitas Sumatera Utara, kelompok 44 KWK. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Perwakilan dari Sekolah juga, kepada teman-teman, adik-adik yang mau motivasi dan membantu kami semua dalam proyek penyuluhan KWK perlindungan kami.
Kami sangat senang dan terima kasih kepada adik-adik semua karena antusias dan semangat adik-adik semua dari awal ini sampai akhir yang mendukung proyek kami ini. Jadi adik-adik, saya sebagai ketua sekaligus MC Felis Taulun dari kelompok 44 EKWK ini, kami semua mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Nah, jadi tadi kakak kausnya tuh cara menyampaikannya tuh sangat baik. Kami tuh fokus apalagi ada hadiahnya yang ada itu seru banget teman-teman. Semangat kakak Usul. Makasih. Iya. Pesan saya terhadap kakak-kakak usul ini sangat baik dan penyampaian materi pun juga sangat jelas. Jadi selama kakak-kakak usul berada di sini di kelas 27, di mana menjelaskan mengenai tentang perundungan yang berada di sekolah itu sangat bermanfaat bagi kami. Buat bagi kami yang tidak tahu apa itu perundungan tuh jadi tahu. Terus ciri-cirinya itu bagaimana. Terus serta pemateri itu sangat baik-baik dan kami juga mengerti. Terima kasih. Yang diberikan kakak dan abang sangat bermanfaat bagi kami agar kami bisa mengetahui tentang perundungan dan pembulian itu. Terima kasih. Pesan dan kesan yang saya sampaikan pada saat presentasi tentang anti perundungan itu ialah kita sebagai anak Indonesia atau siswa-siswi Indonesia harus selalu menghargai dan menghormati sesama sahabat, karena sahabat itu adalah hal yang paling penting, yang paling terbaik daripada yang manapun. Dan sehingga perundungan yang dulu itu akan kita jauhi dan ganti dengan yang namanya persahabatan itu tersendiri. Sekian, terima kasih. Kaki kecil berlari ke sana kemari,